setelah up and down di bulan September, apakah Oktober Juventus akan bangkit atau sebaliknya nih? Kita akan bahas bersama dengan 3 narsum kita yang keren-keren pada hari ini. Ada Mas Ali. Halo Mas Ali. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Sambut Oktober bulan Halloween. Halloween. Kita nggak tahu nih seru apa serem nih. Spooky. Oke, ada Mas Riki. Halo Mas. Halo teman-teman Suara Juventini. Dan yang paling banyak fansnya nih ada Mas Rocky. Halo. Oke, nah dan ada aku Sekar. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana nanti bulan Oktober menjadi penentu mungkin ya untuk Tudor juga menjadi pembuktian bagi dia nih. Tapi sebelum itu aku mau ingetin untuk teman-teman yang mau join membership Suara Juventini supaya bisa bareng kita di sini ngobrolin tentang Juventus dan juga ada sekarang QR code ya Mas untuk jadi nanti ada QR code-nya di layar kalian. Nah, itu bisa di-scan. Mau pakai dolar juga boleh. Dolar Singapura juga boleh. Untuk sawer-sawer Mas Rocky ya. Iya, ya kan. Buat beli jersey. Rocky di sawer. Oke, nah kita langsung mungkin masuk ke pembahasan pertama nih, dimana setelah up and down ada berita-berita yang sudah mungkin sudah lewat dan mungkin yang akan datang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ini mengenai kilas balik September. Kita sedikit flashback gitu ya, dimana kita ditutup dengan perasaan campur aduk karena sebelumnya kita ada euforia dari beda Italia setelah kita menang Juventus 4 lawan Inter ya, 4-3 gitu ya. Namun setelahnya lajunya semakin stagnan gitu ya, Bianco Seri. Di angka seri. Hasil imbang di Dortmund, terus juga Verona dan terakhir ada Atalanta. Wah, ini agak kurang memuaskan ya, 3 laga tanpa kemenangan yang berarti. Oke, Juventus ini masih bisa dibilang rapuh. Masih rapuh ya, konsistensinya itu masih rapuh bisa dibilang. Atau sebenarnya ini jeda sesaat dalam proses pembangunan tim ala Tudor. Kita bisa bahas bareng narasumber kita, akan kita lempar langsung pertanyaannya. Ini ujian sebenarnya kenapa nih Oktober berat? Apakah ini merupakan periode kejatuhan gitu ya? Waduh. Bukan periode kejatuhan. Jangan dong. Gap, maksudnya gap gitu ya, lubang. The dark side is coming. Jadi kayak semacam gap lubang dari proses pembentukan identitas baru Juventus oleh Tudor, atau ini merupakan kira-kira ya hanya ini doang ya, hanya proses saja gitu. Kita bisa langsung lempar ke narsum kita dan mungkin boleh disebutkan gitu ya, siapa pemain yang mungkin nanti di Oktober harus step up gitu ya supaya performa kita makin meningkat. Kita langsung ke Mas Ali. Oke, Kejatuhan. Enggak kejatuhan. Buat gue gini, September kemarin, Agustus dan September itu gue jadiin periode adaptasi lah. Ini tim barunya Tudor dengan rekrutannya. Gue berharap sih Oktober ini identitasnya udah terbentuk juga dengan Konsan ya. Jadi harapan gue memang Tudor nemu winning team, itu dipertahankan. Dan ya harapannya juga memang hasilnya akan selalu maksimal karena kita tahu Oktober nih padat banget. Kita punya pertama Villarreal, terus Milan, international break, Como, Lazio, Udinese, itu kan udah 6. Dan jangan lupa di international break itu pemain-pemain jago kita kan kemungkinan dipanggil timnas tuh. Jadi bisa jadi 6 tambah 2 nih pemain kita 8 pertandingan dalam 1 bulan Oktober nih. Wah, capek deh tuh. Iya, jadi ya apa ya, bahkan kalau kita lihat lawan-lawan yang akan kita hadapin, yang secara kertas lagi di bawah, Como lagi bagus loh sekarang. Siapa namanya? Nikopas, lagi bagus loh, nggak bisa enggak. Ini tuh buat gue butuh keseriusan dan karakter dari tim gitu loh. Jadi buat gue Oktober ini bisa jadi indikasi awal gimana kira-kira musim Juve ke depannya. Karena setelah Oktober ini total tuh Juve sudah akan memainkan 9 pertandingan Liga, which is 25% dari total pertandingan Liga ya, kurang lebih ya. Dan juga 3 pertandingan Champions League. Di situ harusnya kita bisa lihat tuh gimana gambaran squad Juve sekarang yang udah ada dan harapannya sudah beradaptasi ini, gimana squad ini tuh bisa ngadepin sisa musim ke depan. Jadi Oktober nih krusial banget karena ya itu tadi, ini bisa jadi gambaran agak ke jangka panjangnya gimana squad Juve musim ini. Oke, nah kita mungkin sedikit sebutkan mungkin
jadwal yang padat itu nanti ya yang menanti Juventus. Jadi ada Villarreal, kita juga akan menghadapi Real Madrid ya di Liga Champions, kemudian ada di Serie A Milan dan Lazio, dan tentunya ada Como dan Udinese yang siap curi poin kapanpun Juventus lengah gitu ya. Oke, kita balik lagi ke Mas Riki. Gimana nih Mas? Kira-kira apa yang terjadi? Oke. Ini kalau mau lihat Juventus mau dapat piala, mau lihat niatnya dapat piala apa enggak bulan Oktober nih, ya kan? Di sini nih kelihatan nih ini tim dibangun untuk niat ke situ atau enggak. Karena apa? Kalau gua ngelihatnya di sini ada 2 pertandingan penting lawan di Champions League lawan 2 tim yang saat ini ya lumayan lagi bagus lah ya. Villarreal peringkat 3, Real Madrid peringkat 2 kalau nggak salah ya kan. Jadi 2 tim terbaik di Spanyol saat ini akan menghadapi Juventus saat ini nih Sekar. Nah kita lihat nih bisa menang nggak nih ya kan. Kalau cuman lawan-lawan levelan Serie A doang ya kita udah biasa lah saat ini belum terkalahkan, ambitan segala macam. Tapi kalau mau lihat Juventus niat dapat piala apa enggak, lihat di bulan Oktober karena jadwalnya memang ketat banget ya Sekar ya. Ada lawan Milan juga di Serie A, ada lawan Lazio juga, lawan Udinese juga ya, tim-tim papan tengah yang memang ya sorry banget nih Milan. Sorry banget ya Allegri. Ya, tapi memang saat itu kejadiannya yang saat ini kejadian kan begitu, memang papan tengah kan. Tapi kan nggak bisa dianggap enteng. Ini tim-tim yang punya histori juga sama Juventus gitu. Jadi kalau gue pengen ngelihatnya adalah tolonglah di Oktober ini lebih serius lah mainnya. Ya sih Bang, jangan kayak bulan inilah gitu, banyak game yang harusnya kita dapat 3 poin, udah 2 kali nih kita harus dapat 3 poin tapi kita hilang 3 poin dari genggaman gitu. Jadi tolong bulan Oktober ini lebih oke lah, lebih semangat dan lebih serius lah menghadapi musim ini gitu. Nah kalau mau lihat keseriusannya di bulan Oktober ini gitu. Jadi mudah-mudahan ini adalah momentum Juventus untuk bisa step up menjadi tim yang lebih dewasa lah untuk menjalani musim yang panjang gitu sih Skar. Nah kalau untuk pemain yang mau di step upin ya, gue sih pengennya Edon Zegrova ya Bang ya. Edon Zegrova ya mudah-mudahan ya benar. Edon Zegrova mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang lebih maksimal di bulan Oktober ini karena beberapa kali dia main sebagai pemain pengganti dan itu cukup lumayan, cukup oke ya. Terutama tadi malam ya, dia punya jam terbang yang lebih panjang kan tadi malam kan, dan penampilannya cukup oke gitu, ratingnya 7,3 di SofaScore gitu. Jadi menurut gue dia pemain yang saat ini di mata gue tuh wah ini kayaknya oke nih gitu, ini kayaknya punya potensi nih gitu sih. Itu sih Skar. Gue belum ngasih pemain yang step up ya. Belum tadi. Kalau gue sih gue pengen 3 pemain yang bisa step up di Juve secara konstan bulan ini tuh Yildiz, Thuram sama Chico. Karena apa? Secara individual mereka nih bagus, tapi buat gue 3 pemain ini nih pemain-pemain yang punya faktor X di Juve gitu loh, yang paling bisa memberikan apa ya sparks atau apalah itu dan apa ya kejutan-kejutan kayak gini tuh harusnya nggak cuman bisa mereka tampilkan sebagai form awal aja, harus konstan gitu loh. Nah jadi makanya gue berharap sih di bulan Oktober nih 3 pemain ini nih bisa apa ya megang banget lah di Juve. Kalau buat striker gue jujur tanpa cedera ya. Ya itu dia tanpa cedera. Itu Kalau buat striker gue jujur belum berharap banyak karena tiga striker ini balik lagi belum ada yang bisa ngasih outlet konstan aja. Tuh kita menaruh harapan besar gitu ya untuk Juventus di Oktober. Kalau Mas Rocky gimana nih Mas? Kira-kira periode apa nih September dan gimana harapannya di Oktober? Ya ibaratnya kalau sekarang di Oktober ini lu masuk kerja udah lewat masa probation nih. Iya kan? Jadi sudut pandangnya HR sekali nih. Iya. Jadi harusnya udah nggak nanya-nanya mulu kayak gitu kan. Iya sih, betul. Iya. Jadi harusnya lebih ngegas lagi di bulan Oktober. Cukuplah di September ini kita banyak serinya ya kan. Mulai dari Dortmund sampai terakhir di Atalanta. Apalagi di bulan Oktober ini jadwal Juventus itu cukup tight. Jadi Tudor harus lebih bisa selektif memilih pemain karena dengan jadwal yang ketat berarti ada faktor yaitu kebugaran ya kan. Nah ini harus bisa diteliti oleh Tudor kira-kira pemain-pemain mana yang tepat nanti saat match-match yang penting. Apalagi kita harus menang di match kedua di UCL nih lawan Villarreal karena lawan selanjutnya adalah Real Madrid yang dimana kita pengen lihat antara Mbappe lawan Kelly ya kan. Nah itu dan lagi juga sekarang AC Milan juga lumayan lagi hype, lagi naik
dengan di bawah asuhan mantan pelatih kita Allegri. Pelatih sayangan lu ya. Iya. Yang dulu katanya pragmatis, nah sekarang sudah mulai lebih baik. Nah makanya kita harus lebih hati-hati karena si Como juga lagi oke-okenya dengan ada pemain Nico Pasnya itu, apalagi terus ada Lazio, ada Udinese. Nah jadi semuanya perangkat tim baik itu maupun staff pemain tuh harus benar-benar konsentrasi, konsisten. Kira-kira di Oktober ini harus ya at least dari setengah semua yang dijalankan setengahnya kita harus bisa menang kayak gitu. Semua dong. Ya semua sih. Semua dong Ya realistisnya gitu. Ya. Tapi kan kita optimis ya kan. Bisa menang lawan Real Madrid kan alhamdulillah ya kan. Amin. Nah kalau kira-kira pemain yang siapa yang harus lebih konsisten, Kenan Yildiz karena ini dia ini salah satu ikonnya Juventus saat ini karena kalau nggak ada dia siapa lagi ngacak-ngacak kayak gitu kan. Betul. Baik itu skill individunya, terusnya visioner umpan-umpannya ya kan. Gue sih berharap Kenan Yildiz nih tidak terjadi apa-apa ya kan. Ya kan karena FIFA Matchday ini kan kadang suka ngehe ya kan. Tiba-tiba kabar cedera aja. Nah itu yang gua khawatirkan, tiba-tiba di pertandingan dipulangkan ke Turin lebih awal. Nah aduh. Gue suka semalam ada wawancaranya Del Piero sama CBS buat liputannya pertandingan Juve lawan Atalanta. Dia ngomenin Yildiz bagus deh. Jadi si Del Piero bilang kita sama-sama tahu Yildiz nih memang jadi main man sekarang di Juve, tapi kita jangan lupa kalau dia nih masih muda. Iya betul. Jadi pemain-pemain senior lain itu harus bisa menciptakan ekosistem yang memungkinkan dia bisa berkembang, gak cuma di dalam tapi di luar lapangan. Ya, karena Del Piero gue yakin dia bisa ngeliat banget potensi Yildiz kayak apa gitu. Iya. Kalau dari saya sih itu aja Sekar kayak gitu. Thank you ya. Senior-seniornya nggak boleh ngajak dugem sekarang. Iya. Aduh, enggak Yildiz alim kok, Yildiz. Iya. Minum aja duduk. Oke, ini berkaitan dengan yang dibilang Mas Rocky ya mengenai cedera ini menjadi permasalahan yang cukup serius di Juventus. Kita bahas sekarang kepada problem kebugaran pemain gitu ya. Kita sering terganggu dengan problem-problem deretan cedera panjang, terus konsistensi fisik yang kurang nih di Juventus. Nah sekarang katanya kabarnya nih Juventus sedang akan menunjuk Darren Burgess ya. Ini dia akan menjadi Director of Performance di Juventus. Dia bukan orang yang baru gitu ya, udah 2 dekade melintang di persepak bolaan, punya reputasi tinggi dengan injury prevention, terus nutrisi, psikologi dan rehabilitasi. Dan dengan Comolli dia juga bukan orang baru ya, mereka sudah pernah bekerja sama di Liverpool di tahun 2010 sampai 2012. Nah, cukup potensial ya kalau kita lihat latar belakangnya. Kira-kira kalau bagi narasumber nih mengenai masalah cedera di Juventus, apakah Burgess nih solusi yang paling paling oke untuk permasalahan itu dan ketakutan Mas Rocky tadi, atau mungkin bukan gitu ya, belum menjadi solusi? Dan kemudian seberapa besar peran DOP tadi ya, Direktur Performance tadi dalam membangun Juventus era Comolli Tudor dari sisi konsistensi fisik? Kita balik ke Mas Ali lagi. Kalau gua ngeliatnya gini, latar belakang dia dan juga gaya sepak bola yang dibawa Tudor tuh klop sebenarnya, agak-agak nyatu gitu loh. Karena harusnya sih nyambung ya, karena kalau gua ngeliat kan gayanya sepak bolanya Tudor nih kayak dar-der-dor gitu loh. Kayak gua mungkin menganalogikannya mirip, nggak 100% mirip, sama kayak dulu fase-fase Klopp awal di Liverpool. Lo ngeliat main, wah asik gol, tapi bobol. Jadi kayak kayak roller coaster gitu loh. Nah, stability-nya ini nih yang lagi kita cari, karena mau nggak mau kita harus sama-sama tahu gaya sepak bolanya Tudor ini nuntut fisik banget. Dulu inget nggak pas di pertandingan pertama kedua Tudor di Juve yang Thuram sampai kayak mau mati habis pertandingan. Nah itu yang lagi, sisi itu yang lagi dikembangkan gitu loh. Dan lagi kalau kita bisa lihat tim-tim top Eropa, tim-tim elit Eropa itu juga sudah mengembangkan pola permainan yang mirip, full pressure 90 menit, nggak boleh hilang, karena ya ketika lo lengah sedikit pasti akan lawan akan bisa ngambil advantage gitu loh. Ini yang lagi pengen diikutin sama Juve loh, dan mau nggak mau memang harus ngikutin kalau lo memang niat jadi klub top Eropa gitu loh. Jadi ya harapan gue sih ya itu memang ini langkah strategis yang diambil nih
karena memang ngelihat requirement timnya Tudor kayak apa, jadi ditunjuk Director of Performance yang seperti apa gitu. Oke, cukup klop dan ada optimis dari Mas Ali. Kalau dari Mas Riki gimana Mas? Iya, oke. Ini nama sebenarnya udah bukan orang sembarangan nih, Skar. Dia punya pengalaman 25 tahun ya. Sempat bermalang melintang di IPL juga, ada di Arsenal, dia pernah di Liverpool pernah. Terus dia juga berpengalaman di olahraga lain seperti NFL dan NBA. Olahraga pokoknya yang menuntut fisik yang sangat kuat gitu ya, stabil ya, olahraga lari dan juga lompat-lompatan lah, seperti itulah. Dan dia tugasnya ini berat Sekar di Juventus, karena Juventus adalah salah satu tim yang selalu dikatain dokternya jelek. Masuk BPJS terus pemainnya ya kan. Paulo Dybala sekarang di Roma bagus, golin terus, di Juve-nya katro gitu kan, karena cedera terus. Nah itu tugas dia berat di situ. Itu pertama. Yang kedua adalah tugas dia juga nggak cuma ternyata dia nggak cuma ngawasin fisik para pemain aja bang, tapi ternyata dia juga dia harus memperhatikan nutrisi, jam tidur, segala macam pokoknya sampai diawasin semuanya. Gak boleh makan gorengan. Betul, nggak boleh makan gorengan. Pokoknya sampai nutrisi apa yang dimakan para pemain itu juga harus diawasin. Gitu. Jadi ini adalah sebuah langkah besar dari Juventus yang memang berarti ada suara-suara yang selama ini didengar, iya nggak sih? Bener. Berarti sampai nih ke kupingnya manajemen Juventus gitu, bahwa selama ini kesehatannya mereka tuh dikritik gitu. Banyak pemain besar yang akhirnya gagal bersinar bersama Juventus karena ya ini masalah cedera gitu. Jadi ya semoga Darren Burgess dia bukan cuman sekedar orang yang direkrut dengan dengan harapan gitu ya, tapi kita pengen lihat hasil dari kerjanya juga gitu. Semoga tidak ada pemain-pemain bintang lagi di Juventus saat ini yang cedera, dan kalaupun memang harus cedera semoga penyembuhannya nggak selama sekarang gitu. Itu sih Skar. Oke, tapi kalau dari latar belakang dan paket lengkap keahlian Burgess tadi harusnya bisa memenuhi itu gitu. Harusnya bisa, karena setiap orang direkrut kan kita punya kita punya harapan ya kan. Kita punya harapan, cuman itu bisa kita lakuin karena kan sisanya Tuhan yang bergerak tuh gitu. Oke, kalau Mas Rocky gimana Mas? Ya ini suatu kemajuan yang terbaik ya buat Juventus, karena selama ini kan pemain Juventus kalau saat cedera recovery-nya itu cukup lama ya gitu kan. Entah itu cedera ringan ataupun cedera berat, kecuali ACL ya kan, itu beda kasus. Dengan rekrut si Darren ini berarti Juventus sudah bisa melihat titik lemah di bagian sisi kesehatan. Karena dengan dia datang, dia benar tadi dari Mas Riki, gue tambahin dia harus juga mengawasi nutrisi, terusnya masalah rehabilitasi, psikologi, terusnya masalah yang terkait dengan performance pemain ya kan. Dia ini memang sudah malang melintang di IPL, terus another sport lain kayak misalnya NBA, terusnya NFL, terusnya juga dia juga berkolaborasi juga dengan tim di Australia ya kan, Adelaide kan gitu. Nah, jadi dengan adanya ini saya berharap mudah-mudahan Burgess bisa mengisi ya kan, mengisi yang kita khawatirkan ya kan, kalau cedera aduh lama nih ya kan, kapan sembuhnya gitu kan. Nah, saatnya dia memakai obat-obat paten ya kan. Ya kan. Kalau kemarin kan generik mulu ya kan obatnya. Obat BPJS. Iya. Sekarang insurance-nya udah swasta ini ya kan. Nah, ya kita berharap ya setiap pemain bola ada beresiko untuk cedera. Iya, pasti. Ya, tapi kita harus meminimalisir cedera itu, jangan sampai berlarut-larut, karena jangan sampai nih kayak pemain kita milik ya kan. Itu dia tuh. Entah kapan itu kayaknya kesantet kayak gitunya, tempelan mulu maksudnya. Kodamnya nggak mau keluar bang. Iya. Cedera mulu, nggak main-main tapi dapat gaji ya kan. Nah itu jangan sampai kita pemainnya ini kayak milik ya kan. Cuma digaji doang tapi nggak main-main. Nah dari saya sih itu aja. Thank you. Milik. Ada kekangenan Mas Rocky nih dengan milik. Iya, kangen banget kita. Berapa musim gak lihat. Oke. Nah, kita geser nih agak lebih kuanti gitu ya, lebih perhitungan mengenai laporan keuangan Juventus.
Waduh. Ini agak serius ya. Jadi 2024-2025 periode ini mungkin sudah dipastikan menutup dengan kerugian 38,1 juta euro. Cukup bukan cukup sih, besar ya. Tapi still ini merupakan better dari musim sebelumnya katanya gitu ya kerugiannya, karena ada revenue yang naik 30%. Sempat dikatakan pecah rekor sebelumnya, di mana kalau sebelumnya tuh 50 juta euro. 507 juta euro. Yeah. Nah, ini juga mungkin ada pengaruh positif dari stadion, kemudian hak siar ya, tapi walaupun tanpa sponsor utama dari jersey. Nah, dari defisit ini nih, dari kerugian yang ada, ini juga berpengaruh katanya pada capital gain dari penjualan pemain muda. Meskipun tanpa ada pengurangan 100 juta euro. Nah, dari dinamika laporan keuangan Juventus ini yang mungkin memang setiap musim kayaknya masih terus berdinamika gitu ya. Ada juga kabar bahwa John Elkann akan lebih aktif mencari presiden dan CEO dari Juventus. Kita sebut nama-namanya mungkin teman-teman dari kalau presiden ada Alessandro Del Piero. Wah, siapa nih? Kemudian ada Michel Platini. Dan ada yang terakhir Jean-Claude Blanc. Nih Jean-Claude Blanc. Jean-Claude Blanc. Gua lama di Prancis. Perapatan Ciamis. Itu tuh Blanc yang sebelum Agnelli kan? Iya. Blanc yang sebelum Agnelli kan? Iya betul. Oke. Nah, selain 3 nama ini, ternyata untuk di CEO ada nama Damien Comolli ya. Kemudian ternyata juga ada nama Wapres dan Federal Councilor dari Giorgio Chiellini. Bukan Gibran ya, bukan Gibran. Bukan Gibran ya. Aku bilangnya Wapres ya. Sorry. Saya takut. Dia bilangnya Wapres. Tapi bener kan? Iya benar. Bener kan? Wakil presiden kan? Kamu nggak salah sekarang. Jangan politik dong. Iya. Bahaya. Enggak. Kita nggak politik. Lanjut sekarang. Oke. Menurut narasumber ini dengan defisit yang mungkin menurun ya, tapi revenue-nya juga naik, Juventus ini masuk ke fase stabil tapi rapuh atau seperti apa nih? Mungkin kita boleh yang bisa menganalisisnya Mas Ali dulu. Gue bukan lulusan ekonomi. Kalau gue ngeliatnya bukan fase stabil tapi rapuh, tapi apa ya? Memang kita lagi bangkit sebenarnya. Tapi memang tahun ini meskipun rugi tapi lebih baik dari tahun sebelumnya. Tapi secara in general ya masih rugi gitu loh. Kalau lo kayak ngebayangin mungkin analoginya bisa sama kayak anak bagi raport nih. Semester ini pontennya 6. Anjir, ponten. Iya. Ponten tahun berapa, Bang? Iya, maaf, umur. Kelihatan umurnya. Semester lalu pontennya 5. Iya. Kan artinya ada kenaikan kan. Tapi dari skala sampai 110 kita bisa bilang menilai 6 progress. tuh ya, ada progres tapi belum bagus gitu loh. Nah, dan memang harus disadarin kalau Juve itu sekarang tuh masih di fase kalau gue bilangnya money first, football later. Jadi fokusnya memang ngamanin duit dulu nih, baru ngejar performa. Tapi kan sebenarnya dua hal itu kan bisa jalan dengan bareng nih. Jadi gue pengennya Juve tuh bisa nemuin sweet spot lah di antara naikin sisi finansial sama juga performance. Makanya kan kalau kita lihat di 2-3 musim terakhir ketika ditanya Juve targetnya apa, yang penting 4 besar dan melangkah jauh di Champions League. Karena kita tahu dengan 4 besar kita bisa masuk Champions League. Dengan melangkah jauh di Champions League kita bisa dapat duit banyak. Nah, itu pun sebenarnya salah satu cara kita bisa dapat gains yang bagus dan juga selain dari jual pemain. Betul. Nah, gue berharapnya Juve bisa mulai keluar dari fase jual pemain buat dapat duit. Karena kita sama-sama tahu pemain-pemain kita sudah banyak yang mengintai kan dari klub-klub kaya dan memang tanpa bargaining power yang kuat kita bisa dengan gampang menurut gue bisa dengan gampang kehilangan Cambiaso, bisa dengan gampang kehilangan Yildiz gitu loh. Nah masalahnya klub jadinya harus punya bargaining power. Gimana caranya? Ya harus berprestasi. Karena harus dengan lo berprestasi mungkin pemain jadi bisa punya kalau gue mau naik gaji bisa, atau gue punya si pemain juga bisa punya sense of belonging yang kuat di klub gitu loh. Nyaman jadi gue main di klub bagus nih gitu. Jadi kayak ada klub-klub lain yang nawar lebih tinggi tuh kayak nggak apa-apa lah, gue lagi pengen di sini, gue pengen bikin legacy gue gitu. Bener. Mungkin selain bargaining powernya bisa ditingkatkan juga kalau
laporan keuangannya bagus, di RPS juga nggak ngeluh ya para pemegang sahamnya. Oke, nah kalau untuk Mas Riki gimana Mas? Ya oke. Kerugian Juventus ini sebenarnya udah dari kapan tahu ya. Sekarang ini udah lama Juventus ngalamin rugi gitu. Bahkan sampai kemarin Adidas mau coba untuk cancel kontraknya pun Juventus mati-matian untuk mencoba nego lagi lah karena tahu Adidas duitnya gede. Gitu. Itu adalah salah satu cara Juventus untuk bisa meminimalisir kerugian-kerugian ini gitu. Dan yang paling ditakutkan adalah kan penjualan pemain. Masalah penjualan pemain gitu. Kita nggak mau nih, fans nggak mau bintang-bintangnya kita nih hilang gitu Skar. Jadi jangan sampai gara-gara kerugian yang dialami klub akhirnya yang dikorbankan pemain gitu. Makanya ini adalah salah satu caranya supaya bisa meminimalisir itu gitu. Bahkan dari musim lalu aja kita mencoba untuk menanggulangi kerugian itu dengan jual pemain-pemain next gen-nya kita kan. Sampai segitunya gitu. Sampai segitunya Juventus nyari duit gitu. Tapi memang works, kita ada duit pemasukan dari situ juga gitu. Jadi ya gue sih berharapnya dengan adanya perubahan manajemen yang lebih baik, jangan sampai ada pemain yang dikorbankan lah. Jangan sampai lu beli pemain yang terlalu besar, terlalu mahal juga tapi nggak works, akhirnya rugi kayak kemarin nih musim lalu terakhir. Itu sebelum si siapa sport director sekarang, musim lalu belum dia kan? Belum kan? Musim lalu kan yang beli Douglas Luiz segala macem ya kan. Nah Giuntoli masih kan. Nah musim ini nih gue sih ngelihatnya udah ada arah ke mereka mencoba merekrut pemain-pemain yang lebih lebih stabil dari sisi harga lah di pasaran. Gue bilangnya udah mulai ngobrol. Iya betul, udah mulai ngobrol, nggak nafsu doang yang dipikirin gitu. Wah pemain bagus nih, dia di klubnya bagus, beli aja berapapun gitu. Udah nggak kayak gitu sekarang mainnya. Jadi ya ini adalah salah satu caranya gitu. Itu sih Skar. Berarti tetap cukup positif ya? Positif sih sejauh ini. Itu yang tadi presiden belum? Oh presiden ya? Enggak nanti. Oh itu nanti. Sorry. Buru-buru banget nih Mas. Lanjut Mas. Kalau Mas Rocky gimana nih menanggapi kondisi keuangan? Walaupun kita masih rugi kisaran 50 jutaan euro, kita masih belum BEP atau break even point, titik impas. Ekonomi banget gua yang paling ekonomi ya kan. Equilibriumnya belum dapat. Nah itu. Tapi di sini sudah ada peningkatan performance dari finansial keuangan dari Juventus. Kita kan dulu hancurnya saat pas pembelian Cristiano Ronaldo, terus ditambah lagi Covid ya kan, terus ada masalah lagi Pus Valenza yang menggeret Agnelli serta teman-temannya itu Pavel Nedved, terusnya Arrive Bene ya kan, itu kita juga mendapat kerugian yang cukup besar ya kan, dengan datangnya Comolli dan dibantu oleh Giuntoli ya kan. Kerugian Juventus bisa dikurangin walaupun belum masuk titik impas ya kan. Setidaknya dari segi keuangan kita masih cukup dibilang oke lah, walaupun masih belum tentu aman juga ya kan, karena melihat pergerakan nanti di mungkin Mercato winter kita nggak tahu nih apakah beli lagi atau ngejual lagi, kita belum tahu. Bagian kita juga punya pemain yang gajinya cukup besar itu Vlahovic kan ya kan. Nah itu juga harus jadi bahan pertimbangan juga, apakah tetap dipertahankan ataukah kita harus dibuang, karena dengan dibuang kita berarti overhead cost salary-nya mungkin bisa akan lebih berkurang lagi kayak gitu. Terus menurut gua dengan adanya perubahan dari manajemen ini ya ada titik temunya lah, kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan sampai kita blunder lagi nih beli pemain asal nafsu aja nih, yang bagus beli harganya iya ya kan. Iya dari gua sih itu aja sih. Oke, mungkin ini terakhir setelah kita serius ngomongin laporan keuangan, kira-kira kalau untuk leader kepemimpinan yang paling ideal menurut tiga narsum kita nih siapa nih? Kita mundur dari Mas Rocky lagi. Piero yang mungkin punya ikatan emosional lebih ya terhadap Juventus, kemudian ada Blanc dengan pengalaman manajerialnya, atau pelatih ini yang punya wibawa internasional. Kira-kira pilihan Mas Rocky siapa? Kalau gue lebih memilih Jean-Claude Blanc. Lo mau bilang Van Damme kan? Bukan Blanc. Lo mau bilang Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Itu pemain apa dulu? Oke, sih. Karena pernah di Juventus juga. Terus juga dia dari sisi manajerial juga lebih oke. Bukannya gua nggak senang sama Del Piero ya, cuma karena
Del Piero ini masih cukup rare ketika masuk sebagai leader di lingkaran BOD ya kan, apalagi masuk ke presiden. Tapi kalau misalkan Del Piero ingin masuk ke Juventus mungkin masih bisa masuk ke bagian sisi pelatih ya kan. Nah itu mungkin ya kita nggak tahu ke depannya. Kalau Michel Platini mantan pemain kita juga, bintang juga, pernah menjadi ex presiden FIFA. Cuma emang mafia dia. Iya, cuma dulu pernah terkait kasus. Nah itu yang mungkin jadi catatan hitamnya si Platini. Kalau gue sih better si Blanc itu. Oke, Mas Rocky Blanc. Kalau Mas Ricky? Rocky Blanc. Mas Rocky Blanc sih emang. Ya, aku sepakat sama Bang Rocky. Ya, kalau suara hati fans saya pasti Del Piero lah ya. Iya. So, main paling dicintai gitu. Cuman ini kita bicara soal klub ya, soal manajemen klub. Del Piero sepertinya butuh pengalaman yang jangan sampai ya politik lagi nanti kan. Gue ngarah ke situ nih, ya bahaya. Ya jangan sampai dia langsung tiba-tiba zut gitu. Janganlah, pelan-pelan gitu maksudnya ya kan. Mencoba untuk mencari pengalaman dulu, benar kata Bang Rocky tadi. Kalau suara hati mah pengennya Del Piero Oscar suatu saat nanti dia bisa membawa Juventus menjadi klub yang disegani lagi gitu. Cuman kalau untuk saat ini gue melihat Jean Krogban kayaknya lebih punya power dan eksistensi yang lebih oke, pengalaman dan juga cara melihat kehidupan yang lebih panjang ya dibanding yang lain ya kan. Experience ya. Iya, experience menentukan saat ini gitu karena kita udah bukan klub yang main-main lagi sekarang gitu sih. Oke. Masih Blanc dari Mas Rocky, kalau dari Mas Ali? Gue justru pengen karena Del Piero punya ikatan emosional, langsung gas Del Piero aja. Enggak, karena gini, ini bego-begoan gue aja. Sebenarnya kan posisi di Juve itu kan ada presiden dan juga CEO. CEO itu kan lebih yang kayak ke technical daily, gimana lo ngeran klub. Sementara kalau presiden itu kan lebih kayak ke networking, seremonial, dan untuk jadi presiden itu yang penting lo dapat blessingnya dari Elkan. Ya udah, kalau menurut gua dengan kondisi seperti itu naikin aja Del Piero. Karena apa? Hati kecil gua nggak sanggup kalau misalnya Del Piero nanti masuk ke jajaran teknik dan performance Juve lagi jelek, ada tagar Del Piero out, itu gua hati kecil gua tidak sanggup. Ikatan emosional gua terhadap Del Piero tuh sebesar itu. Ya udah, jadi kalau buat gua pemain legendaris dengan status kayak Del Piero langsung aja taruh di posisi di awal. Lo jadi bener-bener jadi perwakilan klub. Jadi ketika lo ngelihat siapa Del Piero adalah Juve. Siapa Juve saat ini presidennya Del Piero kayak gitu. Ya kan toh presidennya juga buat ngadirin undangan-undangan FIGC ya kan, gunting pita ya kan, foto cekrek-cekrek gitu ya. Jangan cari musuh. Nah, gitu-gitu udah Del Piero posisinya menurut gue bisa aja cocok tuh kalau kayak juga. Gitu. Oke, berarti secara nggak langsung untuk jadi presiden iya. Pengalaman ya. Toh untuk day to day activity kan ada CEO, ada direktur teknik dan kawan-kawan. Oke. Nah, kalau teman-teman Suara Juventus ini pastinya punya pilihan yang berbeda atau yang sama, boleh komentar di episode ini, dan untuk menanggapi topik-topik sebelumnya juga boleh berkomentar ya. Oke, tentunya untuk pembahasan hari ini kita sudah selesai. Terima kasih untuk Mas Ali, Mas Ricky, terima kasih semua, dan Mas Rocky. Oke, terima kasih juga teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita akhiri Fino alla fine. Forza Juve. Foto.